menurut catatan saya nggak tahu ya. Menurut catatan saya yang diamankan ada 19. Nah, beliau AGK ini di sana itu terkenal dengan tangan besi. Dan 2 diantaranya adalah 2 anggota TNI aktif. 1 berpangkat Serka Angkatan Udara dan 1 Kopassus. Apakah 2 pihak ini diduga ada kaitannya atau terlibat minimal ikut menikmati atau menjadi perantara bagian dari baik itu suap proyek maupun gratifikasi misalkan. Ya di sini kan ada bernama Deden dan Musri kalau nggak salah. 2 anggota TNI aktif, Kopassus dan Serka TNI Angkatan Udara. Apakah KPK akan mendalami dugaan-dugaan tersebut? Nah selanjutnya ada juga yang menarik bahwa AGK ini sempat menunjuk kepala dinas trans yang kemudian oleh KASN diminta dikembalikan posisinya kepada pejabat sebelumnya. Ini KPK melihat nggak sih banyak kekacauan di Pemprov Malut ini, baik ada yang main sendiri, main proyek yang nggak boleh main proyek, penunjukan bahwa KPK sudah melihat belum adanya peluang-peluang jual beli jabatan di sini. Nah untuk kasus lain Mas Ali dikit, kasus lain itu terkait pemeriksaan Bambang Rudianto Tanusudibyo, Komisaris Dosniroha Logistik PT DRL yang kemarin diperiksa terkait pengadaan bansos. Nah sebenarnya sejauh apa pendalaman yang dilakukan kepada Rudianto Tanusudibyo ini? Dan saya mendapatkan informasi bahwa benar, dia membenarkan bahwa ada penerimaan dan terkait pengadaan tersebut yang kemudian sebagian dari keuntungan itu diberikan kepada Juliari sehingga KPK langsung melakukan pemeriksaan terhadap Juliari di lapas Tangerang. Apakah memang demikian? Jika memang demikian, artinya tidak menutup kemungkinan Juliari kemudian akan dijerat dengan kasus penyaluran bansos beras ini. Oke. Nah, satu lagi Mas ya, Pak Alek. Kemudian terkait dengan keterlibatan anggota TNI aktif ya, ini yang sebagai ajudan AGK tentu nanti pasti akan didalami sejauh mana peran dari para anggota TNI tersebut, dan nanti ketika di dalam proses penyidikan ada bukti cukup, pasti nanti kami akan berkoordinasi dengan Puspom TNI ya untuk tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap anggota TNI yang aktif tersebut. Kemudian terkait dengan BPKAD ya, ini Badan Perencana Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah. Jadi ikut mengerjakan proyek ya. Kalau proyek di unit kerja yang bersangkutan bisa jadi kan kadang-kadang setiap unit kerja itu punya proyek gitu, kegiatan-kegiatan. Apakah proyeknya itu ya tadi dikatakan membangun kantin dan lain sebagainya, ya pasti nanti akan dilihat apakah ada indikasi korupsi. Ya ini sebetulnya ya korupsi itu kan terjadi karena tidak adanya check and balance ya. Ada yang merencanakan, seharusnya kan ada perencanaan, ada penganggaran, ya kemudian ada yang mengeksekusi, kemudian ada yang mengawasi. Itu 3 bidang yang seharusnya terpisah fungsi itu, kan begitu kan. Tetapi ketika suatu unit kerja itu dia melakukan perencanaan penganggaran, tetapi juga ikut melaksanakan kegiatan proyek, apalagi kemudian dia ikut terlibat dalam pengawasan, ya bubar semua. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi di Provinsi Maluku Utara itu bagaimana dengan pembagian tugas tupoksi masing-masing unit kerja itu ya. Apakah ya itu tadi yang disinggung, apakah terjadi tumpang tindih atau gesekan antar fungsi ya ketika fungsi itu ya. Nanti kita lihat evaluasi. Betul KPK memang melakukan pengawalan tidak saja ke Provinsi Maluku Utara tapi secara umum hampir semua provinsi